Ustadz, saya mau bertanya, gimana kalau suami seorang yang pelit dan tidak pernah mau diajak berhubungan, malah saya disuruh kerja lagi buat biaya hidup, sedangkan gaji dia, suami, hanya mau dibuat senang-senang sendiri. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Hidup dengan suami yang punya sifat seperti itu. Apa jamaah, kira-kira jamaah? Nah, ya, kalau kau bisa bersabar, bersabar. Jadi memang jamaah, istri kita itu punya hak. Antum tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadman tal'anuhu al-malaika hatta tusbih." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang wanita dipanggil oleh suaminya, diajak oleh suaminya ke kasurnya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa dulu itu lelaki itu punya kasur sendiri. Artinya dia tidak sekasur sama istrinya, karena istri punya anak, biasanya dia punya kasur sendiri buat nyusuin anaknya, ngeloni anaknya. Nah, si suami kasurnya sendiri. Kalau seorang istri dipanggil sama suaminya ke kasurnya dia, fa'abat, dan istri ini tidak mau, tetap mau di kasurnya sendiri, ngeloni anak-anaknya, kemudian sang suami marah, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Itu kalau istri yang menolak. Bagaimana kalau suami yang menolak? Ibu-ibu, nah, bagaimana kalau suami yang diajak menolak? Ya, dia juga berdosa juga. Allah mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna apa jemaah? Bukan itunya kayaknya. Nah, Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita itu memiliki hak yang sepadan, yang setara seperti kewajiban dia dengan cara yang ma'ruf. Ingat nih, artinya sang istri juga punya hak. Jangan suami aja kalau minta istrinya tidak memberikan, maka istri akan terlaknat. Terus kalau istri yang minta, suami tidak memberikan, maka suami pun akan mendapatkan, artinya dia tidak memberikan hak istrinya. Dan para suami, kadangkala yang membuat suami itu tidak hasrat sama istrinya karena dia tidak menundukkan pandangannya. Dia tidak menundukkan pandangannya. Kalau seorang suami menundukkan pandangannya, dia sampai rumah melihat istrinya, insya Allah ada hasrat di diri dia. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya lelaki-lelaki yang tergoda dengan gambar-gambar, dia memandang pandangan-pandangan yang diharamkan di luar rumahnya, ketika dia sampai rumah, kenikmatan dia bersama istrinya tentu akan berkurang, dan mungkin dia juga tidak akan berhasrat dengan istrinya. Bagaimana sikap istri menghadapi suami yang seperti ini? Ya, perlu dia duduk bersama suaminya, menjelaskan kondisi dia, sharing sama suaminya. Apalagi di sini malah istri justru bekerja, dan ini tidak benar jamaah. Ini suami-suami yang perlu mendapatkan arahan yang baik. Kalau si istri tidak bisa memberikan nasihat, mungkin ada pihak ketiga yang bisa memberikan masukan kepada suaminya. Nah, apa yang harus dilakukan Ustaz? Hidup dengan suami yang punya sifat seperti ini. Yang pertama, sabar ya. Bisa jadi kau punya suami kayak gitu gara-gara dosamu, maka kau perlu banyak-banyak istighfar, memohon kepada Allah ampunan. Dan semua dosa yang kita lakukan mesti ada balasannya jamaah. Barakallahu fikum. Nah, jika tertidur saat sholat, waktu berdiri sampai mimpi, apa sholatnya batal? Masya Allah. Tadi kalau tidurnya pulas jemaah, pulas ya, sehingga dia tidak sadar, maka dia berwudu. Tapi kalau tidurnya ya tidur biasa, orang tidur kalau
Sholat itu berdiri nggak akan pulas biasanya, artinya dia namanya berdiri, goyang dikit mau delosor sudah jam. Ada yang sampai nyosok. Kadangkala ada yang ruku itu jamaah, ruku karena tidur dia, itu dia dorong yang di depannya. Yang depannya dorong yang di depannya lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau tidurnya memang pulas sehingga dia sampai dikatakan bermimpi-mimpi, maka lebih baik dia berwudu. Sudah sekian kali dan bahkan berkali-kali pengkhianatan suami, dan sekarang suami lagi terpuruk, rezeki seret, bagaimana kita sebagai seorang istri? Subhanallah jemaah. Ini istri ketika mendapati suaminya melakukan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan itulah dosa besar, maka sang istri perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar suaminya diperbaiki, dikencengin sedekahnya, dikencengin doanya, kemudian tetap memberikan nasihat kepada suami. Kalau sekarang dikatakan suami lagi terpuruk, rezeki seret, mudah-mudahan dengan terpuruknya suami, rezekinya seret, suami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau suami bertobat, maka terimalah dia. Tapi kalau suami ternyata dalam kondisi terpuruk, masih saja tidak kembali kepada Allah, sholatnya juga tidak rutin, ya masih bolong-bolong, mungkin kau dalam kondisi seperti ini bisa mengajukan khulu, minta cerai kepada dia. Barakallahu fikum. Ustaz mau nanya, bagaimana jika kita sholat di belakang imam yang wudhu dan sholatnya tidak sesuai dengan sunnah? Apa sah sholat kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Berkaitan dengan tidak sesuai dengan sunnah ini, perlu penjelasan yang lebih dalam lagi. Artinya sholat itu ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Kalau sholat imam ini di diri dia itu sah secara pandangan agama, walaupun tadi dikatakan mungkin banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, tapi buat dia sah secara pandangan agama, maka sholat makmum sah. Apabila wudhu imam sah, walaupun dikatakan tadi mungkin tidak sempurna wudhunya, tapi sah, maka sholat makmum sah. Dan ini yang menyebabkan dulu jamaah terjadi fanatisme golongan. Akhirnya di Masjidil Haram itu sholat itu sebelum Malik Abdul Aziz masuk ke Masjidil Haram, itu sholat fardu dikatakan 4 kali ya Pak. Yang sholat pertama madhab Hanafi, yang madhab lain nggak mau sholat di belakang madhab Hanafi. Kenapa? Madhab Hanafi mengatakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, madhab Syafi'i mengatakan membatalkan wudhu. Jadi kalau imamnya ini habis menyentuh istrinya, dalam pandangan madhab Syafi'i batal. Masa anda bermakmum dengan orang yang batal wudhunya? Maka mereka nggak mau. Begitu pula nanti sholat yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, yang keempat madhab Hambali. Ingat bahwasanya perbedaan seperti ini, apabila ada ruang untuk beda pendapat, tadi semua sepakat bahwasanya yang menjadi rukun wudhu adalah 4. Itu sepakat semua. Ada khilaf di tambahan-tambahannya. Maka apabila kita lihat wudhu dia itu secara pandangan madhab itu sah, dan pandangan itu bisa diakomodir dengan dalil-dalil yang mereka miliki, maka sholat makmum sah. Tolong diperhatikan hal itu. Jangan sembarangan kita menvonis sholatnya orang tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin tidak sempurna sholat dia, tapi kalau sholat dia nggak sah, artinya imam yang tidak tumakninah dalam sholatnya, maka sholat imam buat dirinya tidak sah, maka buat kita pun tidak sah. Imam yang sholat tidak baca Al-Fatihah, sah atau tidak sholatnya jemaah? Sah dalam madhab Hanafi. Nah, dalam madhab Hanafi mereka pendapat bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada sahabat yang sholatnya salah, faqra' ma tayassara minal Quran, baca yang mudah buat kau dari Al-Quran Karim. Nabi tidak mengatakan Al-Fatihah harus kau baca. Jadi dalam mazhab Hanafi sah. Kita gimana kita bermakmum sama mereka?
Salat zuhur, kalau salat maghrib isya kedengaran baca Al-Fatihah jemaah. Tapi kalau salat zuhur nanti dia nggak baca Al-Fatihah. Ya kalau itu pendapat yang bisa dia kemudian, walaupun menurut kita lemah pendapat itu jemaah, maka kita harus memperhatikan hal ini. Barakallahu fikum. Ustaz, seorang musafir pada saat salat zuhur dan yang menjadi imam adalah seorang muqimin, padahal si musafir tersebut masbuk datang pada saat masuk tahiyat awal. Apakah seorang makmum muqimin tadi harus menyempurnakan 4 rakaat? Nah, jadi tetap makmum itu sholatnya ikut sholatnya imam. Kalau imamnya lengkap 4, maka kau 4. Kalau Ustaz imamnya ini sudah tahiyat akhir Ustaz, masa anak 4 Ustaz? Ya sudah, kalau kau nggak mau kau sholat sendiri aja. Kalau kau jadi makmum tetap kau ikut imam. Nah, Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, apa pertimbangan utama memilih suami? Dan apakah keraguan-raguan adalah kode dari Allah kalau dia bukan jodoh kita? Ya, kalau kita bicara pertimbangan utama memilih suami, kata Nabi SAW 2. Yang pertama, agama, hablum minallahnya bagus. Yang kedua, akhlak, muamalahnya bagus sama orang, sama tetangga, sama orang tua, sama sahib-sahibnya bagus. Itu yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Kalau berkaitan dengan wajah, itu nomor sekian lah ya Pak. Berkaitan dengan kekayaan, nomor sekian. Karena ada orang-orang yang kaya, kau nikah dengan dia kaya, tapi dia akhirnya terpuruk, akhirnya kau minta cerai karena kau niatnya menikah karena harta dia. Tapi tetap memilih suami yang bisa memberi nafkah kepada dia. Lalu dia bertanya, apakah keraguan-raguan itu kode dari Allah kalau itu bukan jodoh? Ketahuilah bahwa kita disyariatkan untuk istikharah. Subhanallah jamaah, ini ada kejadian subhanallah. Ada seorang teman di Surabaya, tadi pagi dia baru telepon sama dia, itu memiliki 3 calon. Arti lelaki, dia lebih cocok sama yang A tapi ibunya nggak cocok, ibunya lebih cocok sama yang C, yang B ibunya nggak cocok karena ada kekurangan, ibunya cocok sama yang C, dan anak ini nggak cocok sama yang C. Tapi akhirnya demi agar berbakti kepada orang tua, dia ikutin keinginan orang tua. Tapi dia terus berdoa, dia istikharah minta pilihan dari Allah SWT. Dan sudah terjadi kesepakatan sampai menentukan tanggal. Tapi subhanallah, dia cerita Ustaz, dia itu hari Sabtu ngomong sama anak, Ustaz, anak minta Ustaz khutbah nikah. Hari Ahad sama pihak perempuan dibatalkan. Anak katakan, inilah insya Allah dikabulkannya doamu. Artinya orang minta sama Allah, Allahumma in kana hadha khairan, ya Allah kalau ini baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk sekarang, untuk masa akan datang, maka mudahkan dan takdirkan buat aku serta beri berkah. Kalau enggak, tolong dipalingkan. Maka penggagalan itu bisa jadi ketika mau akad. Kita nggak tahu. Artinya seorang yang sudah menentukan pilihannya jangan berhenti berdoa, minta sama Allah. Karena terus terang pernikahan ini nggak gampang jemaah, menggabungkan 2 orang yang memiliki karakter yang berbeda, 2 keluarga yang punya ide masing-masing, pandangan yang berbeda. Maka kau terus berdoa, minta, ya Allah kalau ini baik buat aku, terus jaga ya Allah, kalau enggak tolong kau gagalkan. Dan ada orang-orang yang maksa menikah padahal sudah ada kode-kode dari Allah. Salah satu kode itu dipersulit. Tapi kan ada anak-anak, Ustaz, kalau dipersulit itu semakin tertantang Ustaz. Artinya kita semakin apa ya? Ada orang yang suka ya adrenalinnya ya, anak ditolak, anak cari anak akan bikin tunduk tuh perempuan. Masya Allah. Akhirnya nikah, cerai. Dan ada teman lagi di Surabaya, dia cerita sama anak, Ustaz, sebenarnya Ustaz
Ya, anak nggak tahu Ustaz, kata dia. Anak ini udah nikah, anak sudah ngikutin keinginan orang tua Ustaz ya. Akhirnya harus berpisah sama istri anak Ustaz. Lalu dia cerita, sebenarnya Ustaz ada masalah sebelum nikah Ustaz. Tapi akhirnya kita maksa terus bernikah. Ya sudah, kan Allah sudah kasih kode-kode jamaah. Tadi kalau dimudahkan, digampangkan, ya insya Allah jodohnya. Jodohnya sampai kapan? Wallahu a'lam. Ada yang jodohnya cuma 2 hari, 3 hari. Tapi jalanin. Artinya jangan berhenti berdoa. Kalau sudah kalau dikatakan tadi ragu-ragu, dilihat keraguan-raguannya karena apa. Kadang-kala keraguan-raguan itu karena kita nggak kenal ya. Maka perlu cari tahu lebih dalam lagi supaya kita nggak ragu-ragu. Artinya pas, masalah agamanya jelas. Ada laki-laki yang penipu, hati-hati. Laki-laki penipu ini artinya dia ngomong perjaka, anak belum nikah. Padahal dia sudah duda 3 kali, tapi duda 3 kali nggak ada suratnya. Kan ada kawin siri dia, kawin siri. Lalu ketika dia ngelamar lagi, dia menganggap dirinya masih perjaka memang, karena nggak ada suratnya. Dan ini kalau sudah dari awal dia berbohong, jangan dilanjutkan. Jadi kalau mendapatkan suami dari awal ketahuan bohongnya, putus sudah. Karena susah menikah dengan seorang yang pembohong jemaah. Ustaz, tolong berikan nasihat buat saya apabila suami saya main game terus. Kalau ditanya diajak ngobrol, katanya bentar ya sayang, lagi ada misi. Ini kayaknya gamenya game apa? Game perang-perangan ini ya. Karena lagi ada misi. Saya harus bagaimana Ustaz? Ini kebetulan suami datang kajian ini. Allah Akbar. Masya Allah, yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak apa. Ini suami yang baik ini, insya Allah pulang berhenti main game dia. Istri bagaimana menanggapi suami yang suka main game? Dia bikin game khusus buat suaminya. Katakan, Mas, kita bikin misi bersama. Insya Allah ya suami anak, alhamdulillah, anak termasuk yang tidak terfitnah dengan game. Tapi memang ada orang yang dari kecil suka sama game. Sampai ada orang yang main game di kamar mandi. Artinya dia itu nggak kepingin, apalagi game online ya, nggak boleh putus dia tuh. Sampai masuk kamar mandi dia bawa kabel panjang kamar mandi. Mungkin di sana dia juga bawa pisang goreng ya. Allah, sudah jamaah. Ada memang fitnah, Allah jamaah. Kita bersyukur kita tidak terfitnah. Yang terfitnah dengan game, usahakan dihapuskan. Gamenya dihapus. Artinya ketika barang itu ada di HP dia akan main. Ganti dengan apa? Dengan yang lainnya. Apa yang lainnya? Hal-hal yang bermanfaat. Game yang lain. Ya tidaklah jemaah. Ganti dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sudah ada wudhu terus memakaikan baju anak? Kadangkala kemaluan tersentuh saat memakaikan pampers, apakah wudhunya batal? Insya Allah pendapat yang lebih kuat tidak batal ya, tidak membatalkan wudhu. Dan Syekh berusaha menggabungkan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan syahwat. Barakallahu fikum. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman masa lalu. Masa lalu teman saya ini kelam. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah mulai mengenal sunnah. Beliau bertanya bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu. Subhanallah jemaah. Ada orang yang masuk surga karena dosa-dosanya, dan ada orang yang masuk neraka karena ketaatannya kepada Allah. Orang yang masuk surga dengan dosa-dosanya ketika dia takut dengan dosa-dosa itu. Dosa-dosa masa lalu itu menghantui dia, sehingga dia terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dia takut tidak diterima taubatnya, tapi dia tetap berharap kepada Allah. Insya Allah dia masuk surga dengan dosa-dosanya. Tapi ada orang yang masuk neraka karena ketaatannya disebabkan dia ujub, merasa jadi orang baik, merasa sholatnya banyak, merasa sedekahnya banyak, merasa zikirnya banyak, merasa hafalan Qur'annya banyak, sehingga dia meremehkan orang. Maka yang seperti ini bisa tertolak amalannya.
Maka bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu? Ingat, at-taubatu tajubu ma qablah. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Tinggal engkau sekarang kalau benar-benar ingin bertobat, ya meninggalkan teman-teman masa lalu, meninggalkan lingkungan yang membuat engkau melakukan dosa. Karena kalau tidak, ya orang bisa jadi terseret kembali dalam dosa-dosa tersebut. Barakallahu fikum. Mana yang harus disegerakan antara kebutuhan orang tua dengan membayar hutang? Nah, ya kalau kebutuhan orang tua mendesak, mungkin utangnya bisa ditunda. Tapi kalau memang utangnya sudah jatuh tempo dan kebutuhan orang tua tidak terlalu mendesak, kau bayar utang dan kau janji sama orang tua, ayah kalau aku punya rezeki aku akan bantu. Maka kondisinya beda-beda, jemaah, mana yang lebih harus didahulukan. Kadangkala orang tua sangat membutuhkan, kemudian utang kita insya Allah masih bisa ditunda, maka tunda utang. Kalau utang itu sudah jatuh tempo, berarti orang ini tidak punya uang, karena dia punya kewajiban membayar. Maka dia datang kepada pemilik uang, dia katakan, afwan, kalau boleh aku tunda pembayaran utang, karena orang tua anak butuh. Katakan seperti itu, kau bayar. Kalau kau memang harus mencukupi kebutuhan orang tua, kau bayar utang, kau cari utangan lain untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Barakallahu fikum. Nah, ini ada, Ustaz, apa hukumnya meninggikan memberi semen, batu nisan, kijing, dan bagaimana kalau sudah terlanjur diberi kijing? Subhanallah jamaah. Iya, kita ini termasuk orang-orang yang cinta kepada orang tua kita, sehingga kita berpikir dengan membangun kuburan orang tua kita itu sebagai bentuk kita cinta kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Sebenarnya tidak. Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, untuk menyemen kuburan, untuk meninggikan kuburan. Kalau kau ingin berbakti kepada orang tua, uang yang kau akan gunakan untuk membangun, membeli kijing buat kuburan orang tuamu, kau sedekahkan ke masjid. Ya Allah, ini buat abahku ya Allah. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua itu bukan penampilan luar. Yang dibutuhkan bagaimana kuburan itu luas, bagaimana amalan-amalan itu sampai kepada dia. Itu yang dibutuhkan. Maka kalau memang sudah terlanjur, ya kau bongkar, kembalikan kepada asalnya. Karena sekali lagi itu tidak dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia. Bukan berarti orang yang kuburannya bagus itu lebih berbahagia daripada yang kuburannya tidak dibangun. Enggak. Yang menyebabkan mereka itu hidup bahagia dalam kuburan adalah amal, bukan model kuburannya. Karena sekarang di Jakarta ada tuh kuburan-kuburan raksasa. Ada kuburan yang bisa buat pesta aja mah. Ada kuburan apa namanya, San Diego. Ya. Terus lagi yang umat Islam juga bikin tuh di sana tuh, besar-besar kuburan. Kalau mau dibesarkan kuburannya sebelum meninggal dunia, bayangkan Nabi SAW menjelaskan orang yang beramal soleh itu yumaddu qabruhu maddal basar. Kuburannya itu ditarik, dipanjangkan sepanjang dia memandang. Artinya kita lihat dia cuma 1 kali 2 meter yang kita lihat. Tapi sejatinya di dalam sana, kalau dia orang yang soleh, Masya Allah, sepanjang dia memandang luas rumah ini, aduh nggak luas buat dia. Sepanjang dia memandang, artinya tidak ada batasan dia memandang. Maka yang perlu dilakukan adalah memperbanyak doa buat orang tua, sedekah buat orang tua. Maka itu yang akan memperindah kuburan dia, bukan urusan luarnya. Tapi tetap kita menjaga kuburan luar. Ada orang-orang yang kuburan orang tuanya nggak diperhatikan, rumput ilalang ya, sehingga kuburan itu hilang, kuburan itu diinjak-injak oleh orang, dosa kita juga. Maka kita perlu hargain kuburan orang tua kita dengan dijaga, tetap dirawat kuburan itu. Tapi tidak harus dengan membangun, tidak dengan membangun. Barakallahu fikum. Amalan apa saja yang bisa mendekatkan jodoh, Ustaz? Mendekatkan jodoh, artinya jodohnya bisa dekat jemaah. Ya istighfar kan, banyak istighfar. Karena istighfar itu Masya Allah, istighfar ini kunci segala kebaikan. Karena yang menyebabkan jodoh kita tidak datang kadang-kala dosa. Yang menyebabkan rezeki kita tertahan adalah dosa. Dengan istighfar, apa kata Allah ala lisan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu istighfar. Rizki dilancarkan, hujan diturunkan, dikasih anak-anak, dikasih kebun-kebun, dikasih taman-taman. Istighfar dari dosa-dosanya. Tapi ingat, istighfar bukan berarti hanya ucapan di lisan, tapi istighfar yang dibarengi dengan keyakinan dalam hati, minta ampun kepada Allah SWT. Nabi aja istighfar tiap hari 100 kali paling tidak, jemaah. Ana pernah lihat orang sholat sambil gendong. Itu gimana hukumnya? Nah, boleh. Nabi SAW pernah sholat menggendong Umamah binti Abil As, anaknya Zainab. Itu digendong, ditaruh di pundak, bukan digendong di dada, ditaruh di pundak Nabi SAW. Ketika ruku ditaruh, ketika nanti naik diangkat lagi. Jadi gerak, ingat, gerak yang membatalkan sholat adalah gerak yang tanpa keperluan dan terlalu banyak geraknya, itu membatalkan. Tapi kalau gerak yang diperlukan, nggak ada masalah, insya Allah. Nah, subhanallah, ini pertanyaan. Anak pernah lihat orang berjamaah, tapi imam sama makmumnya sejajar, imamnya tidak di depan. Gimana hukumnya, Ustaz? Nah, berkaitan dengan sholat yang sejajar itu, sah apa enggak? Sah, sholat itu sah sebenarnya. Tapi sekarang bagaimana posisi yang sebenarnya ketika sholat berduaan? Apakah sejajar atau makmumnya mundur sedikit? Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i dianjurkan mundur sedikit. Anak pernah kejadian sholat di Jakarta, di Masjid Betawi waktu itu, sholat zuhur, kita telat, masbuk, hanya sholat. Anak ketika itu sejajar. Setelah sholat ditegur sama imamnya. Kok gimana sholat sejajar, kata dia. Makmum itu di depan, makmum itu di belakangnya imam, kata dia. Lalu anak jelaskan, enggak, ini ada riwayat dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ketika ditanya bagaimana posisi kalian, dikatakan sejajar posisinya. Lalu dia mengatakan, datangkan tuh kitabnya. Masya Allah, imamnya bagus banget. Akhirnya besok kita bawa kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, kita bacakan. Dia alhamdulillah orang alim. Ini enaknya ngobrol sama orang alim, artinya dia baca. Dia katakan, oh baik, barakallahu fikum. Iya, artinya memang ada mazhab yang mengatakan mundur, tapi ternyata ada riwayat dari sahabat yang sejajar. Berarti ini mungkin yang lebih kuat. Sehingga kita kadang-kala jamaah gampang menvonis orang salah ketika memang kita nggak tahu. Maka kita perlu berhati-hati ketika menyalahkan orang, nggak mudah-mudah menyalahkan orang. Nah, tapi tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Nah, apakah hukumnya tetap wajib suami memberi nafkah istri tinggal di rumah mertua, jadi sangat jarang belanja untuk kebutuhan? Maaf keluar dari topik. Ya tetap ya, suami ini memberikan nafkah kepada istri karena kebutuhan istri bukan hanya makan kadangkala. Sekarang ada kebutuhan istri apa? Bedak, lipstik, lipen, pulsa, kuota, apa? Tetap dikasih, bulan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Begini jamaah, jadi kalau kita baca buku-buku zaman lalu, buku-buku dulu itu, mereka ketika membahas tentang hak-hak istri, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi kebutuhan pada waktu itu, ya nggak ada kebutuhan pulsa listrik, ada? Nggak ada pada waktu itu. Sekarang itu jadi kebutuhan, jadi harus dipenuhin. Kalau sama enggak, pulsa listrik aku nggak mau ngasih, kau cari sendiri duit. Nggak mungkin, kewajibanmu. Kalau nggak dikasih pulsa listrik, mati lampunya. Itu termasuk kewajiban ketika itu, kewajiban suami. Nah, hukum berwudu dalam kondisi tanpa pakaian, mandi lalu berwudu. Kayak jamaah, mandi lalu berwudu. Ingat, kalau junub itu cukup mandi, karena Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, maka bersucinya dengan cara mandi. Mandi itu mengangkat hadas kecil dan besar, sehingga dia bisa
Sholat tanpa berwudu, ini mandi wajib. Tapi kalau bukan mandi wajib, maka tetap berwudu. Mandi sunnah umpamanya, mandi untuk sholat Jumat, kau tetap berwudu. Bagaimana berwudu dalam kondisi tidak berkaul pakaian? Nggak ada masalah. Karena riwayat Nabi SAW, Nabi itu kalau mau mandi junub, apa yang dilakukan? Yang pertama beliau mencuci tangannya, lalu mencuci kemaluannya. Setelah itu berwudu. Wallahu a'lam ya, apakah beliau dalam kondisi berpakaian? Tapi kalau lihat dari hadis itu, ya beliau dalam kondisi ya setelah membersihkan kemaluan beliau berwudu, tidak disebutkan lalu beliau melepas pakaiannya, tidak disebutkan di situ. Wallahu a'lam. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ustaz, jika orang tua sudah menjadikan dan mendidik anaknya sebagai hafidz Quran dan berasal dari keluarga yang kuat beragama, tapi kenapa salah satu anaknya terjebak narkoba? Apakah itu ujian, musibah, azab? Nah, bisa jadi itu ujian dan bisa jadi itu azab. Kapan itu jadi ujian? Tatkala orang tua sabar. Artinya dia mengatakan, iya, hak memberikan hidayah cuma ada di tangan Allah. Aku mau berbuat apa, tapi tetap kehendak Allah yang terjadi. Kau husnudzon sama Allah. Yang kedua, bisa jadi ada salah di dirimu dalam mendidik dia. Kadangkala orang tua mendidik anaknya hafid, lalu orang tua ini jadi sombong, selalu berkata, ini anakku hafid, ini anakku seperti ini, anakku seperti. Hati-hati jamaah, jangan sampai kau berbangga diri, karena akhirnya Allah uji itu dengan seperti itu. Maka paling tidak ya kau jangan sampai putus asa dan suudzon sama Allah. Tetap kau husnudzon sama Allah dan suudzon kepada diri sendiri. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah tentang shaf wanita dalam sholat. Shaf. Ya, shaf wanita ketika dia sholat berjamaah, kalau imamnya wanita, maka cukup imamnya ada di tengah mereka tanpa maju. Kalau itu wanita, maju pun sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang sunnah adalah sejajar dengan mereka. Tapi kalau wanita itu bershaf sama istrinya, bersama suaminya, maka wanita di belakang, tidak sejajar atau tidak mundur sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.